Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Coba kalian on cam, Ibu ingin melihat bagaimana kesiapan dan senyuman kalian di pagi ini. Oke, di sini ada Dinda yang belum buka kamera. Coba Dinda, Adinda on cam. Siapa itu? Oke, bagus. Senyumnya manis sekali. Bagaimana kabarnya Dinda? Apakah sudah siap belajar kali ini? Alhamdulillah sehat Bu, sudah sarapan dan siap untuk mengikuti pelajaran. Alhamdulillah. Di sini juga terlihat beberapa murid yang lainnya seperti Sofia, Novia yang sudah manis tersenyum dan sepertinya siap dan semangat belajar di hari ini ya. Oke, Ibu juga akan mengingatkan kepada kalian jangan lupa untuk mengisi Google Form sebagai absensi yang linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Oke? Baik Bu. Oke. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Untuk itu, ketua murid silahkan memimpin rekan-rekannya berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu komunitas berbasis kearifan lokal, bagaimana jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dan juga di pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal. Nah, kalian di sini ada yang ingat tidak? Apa sih pengaruh globalisasi terhadap komunitas yang berbasis kearifan lokal? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Novia Asrasari. Saya izin berpendapat Bu. Menurut saya pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal antara lain kemajuan dalam bidang komunikasi, kemudahan dalam mobilitas, lalu contohnya misal pencipta alam. Nah, dengan adanya globalisasi ini, maka penyebaran informasi dan penggalangan donasi menjadi lebih mudah seperti itu, Bu. Betul sekali Novia. Dengan adanya globalisasi tentunya dapat mempengaruhi komunitas berbasis kearifan lokal di sekitar kalian. Lalu apa sih pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan terhadap komunitas tersebut? Penasaran bagaimana? Oke, kalian harus semangat ya untuk belajar kali ini walaupun kita sekarang masih online. Karena di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari di KD 3.4 dan 4.4. Kalian bisa membaca sendiri mengenai KD 3.4 dan 4.4 ini di layar ya. Adapun indikatornya di KD 3.4.4 yaitu mengidentifikasi pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal di wilayah setempat. Lalu pada indikator 4.4.4 yaitu memotret dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Hari ini kita akan melihat presentasi mengenai proyek yang telah kalian buat. Presentasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang terpilih minggu kemarin. Silahkan kalian presentasikan komunitas apa yang telah kalian angkat dan apa pemberdayaan komunitas yang ada di komunitas tersebut. Maka dari itu, kelompok terpilih silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi dan kegiatan kalian.
Kelompok yang terpilih kemarin kelompok berapa ya? Kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Silahkan Sophia presentasikan PPT yang telah kalian buat ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang anggotanya saya sendiri Sophia Akwasalama beserta Adina Rajabani akan menyampaikan mengenai komunitas Sherlock Bantaran Indonesia. Kami mengambil komunitas Sherlock Bantaran Indonesia. Komunitas Sherlock Bantaran Indonesia ini merupakan sebuah kelompok individu yang membuat konservasi bambu, mata air, ikan natif di bantaran Sungai Cikapundung. Namun, karena debit air Sungai Cikapundung ini semakin menurun, sehingga komunitas ini beralih konsep dari asalnya penggiat konservasi bambu menjadi penggiat konservasi sungai. Strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas Sherlock Bantaran Indonesia. Yang pertama ada mempertimbangkan potensi masyarakat. Komunitas Bantaran Indonesia menginginkan para pengunjung tidak hanya berwisata atau bersuah foto saja, tetapi pengunjung dapat nilai edukasi. Kedua, ada memberikan pendampingan secara berkelompok. Founder Sherlock memberikan pendampingan ke anggota komunitasnya untuk mengurangi limbah plastik dengan cara mengolah bambu menjadi suatu kerajinan yang awalnya berasal dari plastik. Yang ketiga, ada memberikan pelatihan khusus mengangkat kearifan lokal. Komunitas ini menggunakan metode budaya lokal yang dikenal sejak zaman dahulu, yakni gawir kudu diawian, yang artinya tebing ditanami bambu. Nah, hal ini juga diterapkan sebagai antisipasi pengaruh dari globalisasi itu sendiri, memberikan bantuan sarana. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga pemaparannya dari perwakilan kelompok 1. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu izin bertanya. Oke, Novia dari kelompok 2. Silahkan. Nama saya Novia Aslustari, saya dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah ada dampak yang terjadi pada kearifan lokal di Sherlock Bantaran sebagai pengaruh dari adanya globalisasi? Oke, sama-sama. Yang jawabnya selain dari Sophia ya. Silahkan. Izin menjawab ya Bu pertanyaan dari Novia tentang tadi dampak yang terjadi ya, dampak pengaruh globalisasi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama itu kurangnya kontribusi dari pihak pemerintah, swasta, dan pihak generasi muda yang juga saat ini karena program kearifan lokal di Sherlock Bantaran ini merupakan program yang memakan waktu yang lama dan berkelanjutan. Maka itu perlu sekali dukungan dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Nah, dampak selanjutnya itu ada dampak yang berikutnya adalah aliran Sungai Cikapundung itu sendiri, yang dimana dulu aliran Sungai Cikapundung ini menjadi habitat banyak ikan-ikan, namun sekarang hanya tinggal ikan-ikan pendatang saja seperti ikan lele yang menjadi salah satu predator ikan kecil. Selain itu, adanya pembuangan limbah-limbah pabrik yang menjadikan indikator air di Sungai Cikapundung menjadi tidak bagus lagi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Sama-sama, Dinda. Bagaimana, Novia? Apakah jawabannya cukup? Cukup Bu, terima kasih Dinda. Oke, baik. Siap. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dari itu sesi tanya jawabnya Ibu cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi, Ibu sangat mengapresiasi kalian. Hasil yang kalian berikan sangat bagus dan merinci. Untuk kelompok yang akan tampil selanjutnya, Ibu harap kalian bisa lebih baik dari kelompok yang tampil hari ini.
Dan Ibu mengingatkan kepada kalian, baik yang sudah presentasi maupun yang belum presentasi, silahkan kalian kirimkan tugas kalian berupa PowerPoint yang sudah kalian buat ini ke Google Drive yang sudah Ibu berikan. Karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, maka dari itu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jangan lupa mengupload tugasnya, dan untuk pertemuan minggu depan masih ada presentasi dari kelompok-kelompok berikutnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.